Finally, Hololive Indonesia ngerilis konser perdananya. Halo para tetangga. Ya, ini sebenarnya udah ditunggu-tunggu banget sama penggemar Hololive Indonesia ya. Walaupun sebenarnya rada telat. Harusnya mereka tuh merilis konser begini tuh di tahun 2023, waktu mereka lagi peak-peaknya gitu. Dan mereka merilis di tahun 2025. Ya nggak apa-apa juga, lebih baik telat daripada tidak sama sekali. Dan akhirnya kita akan mendapatkan konser Hololive Indonesia dengan formasi 9 orang ya. Ada Muna, Risu, Yopi, Oli, Rene, Anya, Zeta, Kobo, dan Oli. Akhirnya 9 orang bakalan mendapatkan konser perdananya di Indonesia untuk pertama kalinya ya. Dan ini dalam rangka merayakan ulang tahun Hololive Indonesia yang kelima. Akhirnya ya, finally gitu. Hololive Indonesia First Offline Concert Coming Frontier 21 di ASBSD Hall 6 di tanggal 15 November 2025 di hari Sabtunya jam 7. Jadi sebenarnya ini bakal ada di CF tapi di jam 7 malam, dan itu nggak bakal ganggu kalau kalian pergi ke CF. Ya udah, kalian bisa ke CF dulu, habis CF kalian bisa nonton konser. Dan ini diadakan di ASBSD Hall 6. Jadi benar-benar kayaknya terpisah dari CF. Jadi nggak bakal mengganggu kelangsungan acara yang berlangsung di CF. Kan CF itu di hall 7, 8, 9, sama 10. Di 4 hall. Dan sedang Hololive ini ngambil satu hall sendiri gitu. Jadi mereka nggak ada hubungannya dengan hall yang berlangsung di CF itu sendiri. Karena di hall tersendiri. Kayaknya pun mereka bakal bikin ada semacam expo-nya tersendiri kayaknya. Soalnya kan bakal ada diumumin hal-hal yang terbaru juga kan. Jadi kemungkinan bakal ada kayak expo mungkin ya, bukan expo yang besar Hololive Expo, tapi kayak mini expo-nya Hololive gitulah. Mungkin ya. Jadi kita harap aja ada gitu. Grandiose stage with Unreal Engine teknologi. Nah, yang ini aku kurang paham nih. Katanya kita bisa melihat mereka dengan sudut pandang 360 derajat. Sementara setup panggungnya tuh enggak 360 derajat gitu. Jadi aku masih belum tahu ini eksekusinya bagaimana. Namun yang pasti harusnya sih mereka masih pakai layar ya. Cuman kalau kata 360 bisa jadi mereka menggunakan teknologi-teknologi kayak hologram gitu misalnya. Ya aku menantikan sih, karena pengalaman aku nonton di Holofest di Jepang ya sebenarnya sama aja seperti kalian nonton Hololive ID kemarin di Vivid atau Soar. Jadi sebenarnya nggak ada perbedaan. Tapi ini nggak tahu nih, ini mau dibuat eksekusinya gimana, kita nggak tahu. Karena kalau yang Holofest tahun ini tuh kan ada tuh yang di tengah terus berputar. Tapi itu cuman kayak 3D, TV-nya yang berputar gitu. Jadi kayak ada 3 TV terus 3 TV-nya itu berputar gitu. Dan aku nggak tahu apakah teknologinya bakal gitu, ada TV berputar atau mereka pakai hologram, itu aku nggak tahu. Jadi aku masih belum bisa memahami apa yang mereka tawarkan dengan 360 derajat yang mereka bilang itu. Dan aku sungguh excited untuk melihat apa yang terjadi nanti di sana gitu. Tiketnya bakal dijual di Tiket.U pada tanggal 27 Agustus 2025. Mari kita lihat sedikit setnya. Nah, kemungkinan besar tuh kayak gini nih setnya nih. VIP seating di harga 990, ya besar kemungkinan nih bakal harganya jadi 1 juta. Kategori 1 600 itu bakal jadi sekitar 700-an, dan kategori 450 ya bakal jadi 500 ribuan. Nah kan kalau kata 360 tapi stage-nya itu depan gitu. Jadi aku masih belum bisa memahami 360 yang maksud tuh apa sebenarnya. Ini VIP sebelah sini, cat 1 di sini, cat 2 di sini. Ya aku besar kemungkinan bakal beli cat 1 aja sih, cukup gitu. Pengalaman aku nonton VTuber terlalu depan itu gak asik, karena kita nonton layar kan. Itu kayak lu nonton bioskop tapi lu paling depan gitu. Jadi tidak terlalu kece lah untuk lu paling depan untuk melihat mereka gitu. Tapi beda ya kalau kalian mau dukung secara dekat, it's no problem. Itu pendapatku pribadi gitu. Tidak akan mengganggu pendapat atau kesenangan kalian dalam mau beli VIP or something, gak masalah. Cuman kalau aku pribadi, aku bakal beli tiket apa, kemungkinan besar aku beli tiket kategori 1 sih, atau kategori 2. Ya lihat nanti lah sedapatnya yang mana. Kalau VIP aku enggak. Nah ini yang menarik ini, mereka akan jual merchandise, dijual di online dan juga onsite. Dan merchandise-nya dijual lokal made, buatan Indonesia gitu. Ini yang sebenarnya harus mereka lakukan dari dulu. Kenapa nggak dari dulu mereka bikin merchandise yang dari lokal gitu loh. Maksudnya kayaknya pabrikan Indonesia juga nggak sejelek itu kalau disuruh bikin merchandise ya, asal quality controlnya bener ya. Harusnya bisa-bisa aja orang Indonesia bikin merchandise sekelas Hololive gitu, sekelas
cover, quality controlnya cover, barang-barang cover juga barang-barang dari China juga gitu kan. Dan kita juga di sini ya percetakan juga bagus-bagus aja, nggak sejelek-jelek itu juga, asal mereka bisa milih percetakan dengan bener. Dan akhirnya orang Indonesia bisa beli merchandise di Indonesia gitu, tanpa harus kita kayak nunggu dari Jepang kirim ke sini. Itu kayak 3 kali kerja, kayak dari China kirim ke Jepang, dari Jepang kirim ke Indonesia. Itu kan kayak siklus yang berkepanjangan gitu. Tapi kalau mereka bikinnya di Indonesia, tinggal kirim ke fans Indonesia, kan itu harusnya lebih mudah gitu. Dan finally ya banyak gebrakan-gebrakan yang dilakukan Hololive lah ya. Mereka kasih konser, merchandise-nya buatan lokal gitu. Dan apalagi konser ini cuma ada di Indonesia gitu, nggak tour. Kemarin kan kita sempat kecewa gitu, ada tour world tour, ada Oli, tapi di Indonesia nggak ada gitu. Ya mungkin itulah jawabannya, konser ini. Jawabannya adalah konser Ignite ini. Yang bisa kalian beli nanti di CF 2021 gitu. 2021, CF 21 maksudnya. Ya sangat kunantikan sih aku, walaupun Oshi aku nggak ada di sini ya, tapi di Vivid, di Shore aku tetap bakal nonton, aku tetap bakal nonton mereka. Aku juga tahu beberapa lagu Muna, beberapa lagu Kobo gitu, beberapa lagu Risu juga aku tahu. Kayak kalau Indonesia beberapa lagunya aku tahu sih, tapi kalau yang baru-baru kayaknya aku udah kecap. Terus ini katanya adalah konser offline pertama ya, konser offline, yang artinya bisa jadi langsung, nggak ada kayak yang kemarin kayak Vivid, Shore itu kan pre-record ya kan. Even Holofest aja itu bagian musiknya pre-record gitu, nggak kayak Towa sama Swissie yang full live gitu. Nggak, bener-bener campuran antara pre-record sama live session di bagian MC. Nah aku nggak tahu apakah live offline di sini dikatakan full bakal live session langsung ke depan kita. Ya itu kita nggak tahu, nanti bisa dibuktikan ketika hari H sih. Aku juga bakal menanti nanti bagaimana jadinya ketika mereka mencoba untuk offline konser di Indonesia. Karena ini salah satu investasi Hololive yang terbesar bagi kita orang Indonesia. Karena mereka ada branchnya di sini, jadi sudah sepatutnya mereka bikin event khusus untuk orang Indonesia. Dan ya ini jawabannya gitu. Dan event ini nggak bakal ada di mana-mana, cuma di Indonesia. Jadi ini bakal bisa gathering fans-fans lain di luar Indonesia. Misalnya ada kayak fans Kobo dari Jepang bakal ke Indonesia, fans Kobo dari Taiwan bisa ke Indonesia gitu. Dan ini adalah waktunya kita untuk memberikan keramat taman kita ya. Dan biasanya konser itu kan terdiri dari 2 jam, dan biasanya dalam satu konser itu ada sekitar 18-21 lagu. Yang which is ini adalah 9 member, 9 dikali 2 lagu aja itu udah 18. Berarti bisa jadi 3 lagunya itu kayak kolaborasi, kayak lagu-lagu kebangsaan, mungkin kayak Identity, terus mungkin Sunny Smiley Story. Jadi setiap member tuh bakal bawain 2 lagu original mereka, entah original ataupun cover itu ya terserah tuh pilihan member nanti di sana. Jadi benar-benar sangat dinantikan sih konser ini. Ya aku juga cukup menunggunya. Gimana pendapat kalian tentang konser pertama Hololive di kali ini ya? Apakah kalian beli VIP atau Cat 1, Cat 2? Coba di kolom komen pendapat kalian. Ya sampai jumpa di konser. Itu pun kalau aku menang tiketnya sih. Ya harusnya menang lah ya.